Episode sebelumnya menceritakan bahwa Bu Anita sangat bahagia mendengar dari Bu Diana bahwa wanita yang disukai putranya, yaitu Lily, telah dinikahi Rizky, yang artinya Niko tidak akan mengejar cinta Lily lagi. Dan Bu Anita meminta Niko untuk mau menikahi seorang perawat yang selama ini merawatnya. Gadis itu bernama Dahlia. Setelah beberapa hari berpikir, Niko pun menerima permintaan ibunya untuk menikahi Dahlia. Karena dengan dia menikahi Dahlia, maka lambat laun dirinya akan bisa melupakan Lily. 1 bulan kemudian akhirnya Niko pun telah resmi menyunting Dahlia sebagai istrinya. Pernikahan Niko dan Dahlia digelar sangat mewah. Rizky dan Lily pun datang di pernikahan Niko dan Dahlia. Bahkan, mereka berdua mengucapkan selamat dan juga membawa hadiah untuk pasangan pengantin baru tersebut. Sedangkan Niko yang masih memiliki perasaan terhadap Lily pun mencoba tersenyum dan memendam rasa cintanya. Dan mulai detik ini, Niko belajar agar bisa mencintai istrinya, yaitu Dahlia. Dan seiring berjalannya waktu, kandungan Lily makin besar. Dan seiring berjalannya waktu pula, Rizky makin mencintai Lily. Bahkan saat kerja, ia ingin cepat pulang. Karena Rizky kangen dengan istrinya. Rizky selalu teringat akan perhatian dari Lily. Suatu hari, dikala mereka lagi berdua, Rizky tak segan-segan manjakan Lily. Bahkan Rizky berjanji akan menjaga dan mendidik dengan baik bayi yang dikandung Lily. Meskipun bayi tersebut bukan bayinya, Rizky berjanji akan menyayanginya. Dan sedangkan Bu Sulastri malam ini menemui putri dan menantunya, yaitu Rizky dan Lily. Bu Sulastri mengutarakan maksudnya untuk tinggal di desa. Bu Sulastri bertujuan menjual semua toko emasnya. Kemudian, rumah yang ada di desanya dijadikan sebuah yayasan panti jompo. Karena Bu Sulastri menginginkan di hari tuanya memiliki banyak teman yang sebaya. Rizky dan Lily tak mampu berkata apa-apa. Mereka berdua hanya bisa mendoakan agar segala keinginan Bu Sulastri bisa berjalan dengan lancar. Keesokan harinya Bu Sulastri berniat berangkat ke desanya. Dan tentu saja, ia disopiri oleh Pak Somad. Namun sebelum itu Bu Sulastri menemui Rizky dan menitipkan Lily kepada Rizky. Bu Sulastri meminta agar Rizky senantiasa selalu menjaga dan melindungi Lily. Dan tentu saja, Rizky pun menyanggupi permintaan Bu Sulastri untuk selalu menjaga dan melindungi Lily. Kemudian, Bu Sulastri pun berpamitan kepada Pak Sodik. Tak lupa pula, ia meminta kepada Pak Sodik untuk ikut serta menjaga Lily dan bayinya nanti. Dan Bu Sulastri pun berkata agar Pak Sodik tetap siaga untuk mengantarkan Lily dan menantunya, dan Pak Sodik pun menyetujuinya. Bu Sulastri pun menemui Mbok Jum. Ia berpamitan kepada Mbok Jum, dan ia meminta Mbok Jum untuk senantiasa menjaga Lily dan bayinya. Tangisan Mbok Jum pun pecah. Mereka berdua pun saling menangis dan berpelukan. Sambil terisak Mbok Jum pun menyanggupi permintaan Bu Sulastri untuk selalu menjaga Lily dan bayinya. Dan Mbok Jum berjanji akan mengabdikan seumur hidupnya untuk menjaga Lily dan keluarga kecilnya. Dan saat Bu Sulastri bertemu dengan Lily, ia tak mampu berkata apa-apa. Mereka langsung berpelukan dan tangisan keduanya pun pecah. Bu Sulastri mengatakan kepada Lily, jika terjadi sesuatu dengannya, jangan sungkan untuk mengabarinya. Dan seberapa jauh jarak di antara mereka, Bu Sulastri berjanji akan datang jika terjadi sesuatu dengannya. Setelah berpamitan dengan semuanya, Bu Sulastri pun masuk ke dalam mobil yang disopiri oleh Pak Somad. Dan perlahan-lahan mobil itu pun meninggalkan halaman rumah yang saat ini ditempati oleh Rizky dan Lily. Saat di dalam mobil, Bu Sulastri terlihat sangat sedih. Namun Pak Somad selalu membuka pembicaraan agar Bu Sulastri tak bersedih lagi. Setelah kepergian Bu Sulastri dari rumah Lily, Bu Diana sering datang menemui Lily. Dan tentu saja kedatangan Bu Diana dikala Rizky berangkat kerja. Bu Diana datang ke rumah Lily bertujuan agar Lily dan Rizky berpisah. Bu Diana selalu memaki Lily. Bahkan Bu Diana mengatakan bahwa Lily tak tahu malu mengandung anak jin, namun Rizky yang harus bertanggung jawab. Kata demi kata yang dilontarkan Bu Diana sungguh makan hati. Kalimat demi kalimat yang diucapkan Bu Diana sungguh membuat Lily bersedih. Lily tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya. Sedikit pun Lily tak mau membantah perkataan mertuanya tersebut. Setelah kepergian Bu Diana, Mbok Jum selalu mencoba menenangkan Lily.
dan Lili meminta Mbok Jum untuk merahasiakan kedatangan Budiana kepada Rizky. Lili melarang Mbok Jum atau Pak Sodik dan pembantu lainnya untuk mengadu kepada suaminya, yaitu Rizky perihal perlakuan Budiana kepadanya. Dan Mbok Jum, Pak Sodik, dan yang lainnya pun mematuhi perintah Lili. Karena terlalu seringnya Budiana datang menemui Lili dan mengatakan hal buruk tentang Lili dan bayi dalam kandungannya. Akhirnya Lili pun berpikir untuk meninggalkan Rizky. Ia berniat meninggalkan rumah mewahnya, dan Lili juga berniat akan tinggal berdua saja dengan bayi yang ada di dalam. Namun sebelum ia pergi, Lili memakai semua perhiasannya, termasuk kalung pemberian Kiai Jakfar. Di depan cermin, Lili pun memakai kalung tersebut. Sambil berpikir tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan rumah peninggalan ayahnya. Lili pun berpamitan kepada Mbok Jum dan juga Pak Sodik untuk pergi ke kantor suaminya, yaitu Rizky, untuk mengantar makan siang. Sedangkan Pak Sodik memaksa Lili untuk mengantarnya. Namun Lili menolak untuk diantar Pak Sodik dengan alasan yang ngidam ingin naik taksi. Akhirnya Mbok Jum dan Pak Sodik pun pasrah dengan keputusan Lili. Dan Lili pun memesan taksi untuk dirinya. Saat menunggu taksi datang, Mbok Jum dan Pak Sodik pun menemani Lili untuk menunggu taksi datang. Dan tidak lupa pula Mbok Jum membawakan rantang makanan untuk tuannya, yaitu Rizky. Sedangkan Lili hanya membawa tas yang ada di tangannya, yaitu berisikan identitas, uang tunai secukupnya, dan juga ATM. Lili sengaja tidak membawa pakaian agar Mbok Jum dan Pak Sodik tidak curiga bila dirinya pergi dari rumah. Setelah mobil taksi itu datang, Lili pun segera masuk ke dalam mobil tersebut, dan mobil tersebut pun melajukan mobilnya menuju terminal. Sedangkan di dalam mobil Lili tampak sedih karena dirinya harus meninggalkan suaminya tercinta. Saat sore hari, Mbok Jum dan Pak Sodik heran karena tuannya, yaitu Rizky, pulang sendirian. Akhirnya Mbok Jum dan Pak Sodik pun memberanikan diri untuk menanyakan keberadaan majikannya, yaitu Lili. "Kemana Nona Lili? Kenapa Nona Lili tidak ikut pulang bersama Tuan Rizky?" Mendengar pertanyaan Mbok Jum dan Pak Sodik, Rizky pun menjadi heran. Kenapa mereka menanyakan keberadaan Lili? Bukankah seharian istrinya tersebut berada di rumah? Mbok Jum dan Pak Sodik pun menjelaskan bahwa majikannya tersebut, yaitu Lili, pergi ke kantor tuannya, yaitu Rizky, untuk mengantarkan makan siang, dan majikannya tersebut memesan taksi. Karena ia ngidam ingin naik taksi, Rizky pun mengeluarkan ponselnya. Ia ingin menelpon istrinya. Namun ia baru ingat, sejak tadi siang ia mematikan ponselnya. Karena sejak tadi siang ia ada rapat. Saat Rizky menyalakan kembali ponselnya, ia melihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari nomor Lili. Rizky pun langsung menelpon Lili, namun di seberang sana ia mendengar bukan suara Lili yang menerima panggilannya, namun yang didengarnya suara seorang pria. Rizky pun bertanya dengan nada marah, siapakah yang telah membawa ponsel istrinya? Suara lelaki di seberang sana pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang polisi, dan polisi tersebut mengatakan bahwa sejak tadi siang dirinya telah menghubungi nomor Anda berkali-kali, namun nomor Anda di luar jangkauan. Kami menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa pemilik ponsel ini tadi siang telah mengalami kecelakaan dan telah meninggal dunia. Jenazahnya saat ini berada di rumah sakit. Mendengar penjelasan polisi tersebut, Rizky, Mbok Jum dan Pak Sodik sangatlah terkejut. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah benar Lili telah mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia? Ikuti episode selanjutnya di YouTube Rizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.